Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketenangan, kekhusyuan, dan ketulusan hati. Karena apapun yang kita lakukan, apabila dilandasi dengan ketulusan hati, insya Allah semuanya akan terasa ringan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pernah suatu ketika Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab disapa dengan Gus Dur, pernah mengemukakan sebuah pernyataan yang berbunyi begini: kita adalah orang Islam yang hidup di negara Indonesia. Kita adalah orang Islam yang hidup di negara Indonesia. Kita bukan turis. Artinya bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia ini adalah hidup dengan segala identitas negara, budaya yang kita miliki di negara Republik Indonesia ini. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Begitu kata Gus Dur. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, para wali songo ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah tidak melalui kekerasan. Beliau-beliau ini melakukan dakwah agama Islam dengan cara yang sangat lembut sekali. Tentu kita pernah membaca sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Apabila engkau berkeras hati, apabila engkau kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil iktibar bahwa ketika berdakwah kita tidak boleh menggunakan sikap yang kasar. Pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu media yang digunakan oleh para wali songo untuk mendakwahkan agama Islam adalah dengan media wayang kulit. Ketika wayang kulit ini digelar, maka ini menjadi salah satu cara untuk menarik simpati warga masyarakat agar mereka mau berbondong-bondong untuk mengikuti wayang kulit. Akan tetapi bagaimana cara Sunan Kalijogo, di mana beliau adalah terkenal menyebarkan dakwah Islam dengan metode budaya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah wayang kulit. Semua masyarakat yang datang sebelum melihat pementasan wayang kulit, maka harus mencuci tangan dan kakinya dulu. Ini adalah sebuah gambaran bahwa sebelum melihat maka harus berwudu. Jadi mencuci tangan, mencuci kaki, wajah itu adalah gambaran wudu. Sunan Kalijogo mempersilahkan itu sebelum para masyarakat melihat wayang kulit. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, ketika warga mulai menonton wayang kulit ini, maka dalam cerita-cerita itu disisipkanlah banyak ajaran tauhid. Bahkan kita mengenal banyak lagu-lagu, tembang-tembang Jawa yang itu adalah karangan para wali songo. Kita sebut saja misalnya
tembang Ilir-ilir. Itu adalah karangan Sunan Kalijogo. Kita juga mengenal tembang Pangkur. Kita juga mengenal tembang Jawa Sinom. Di mana setiap tembang Jawa ini terkandung sebuah ajaran filosofi hidup yang luar biasa. Para wali songo tidak serta-merta mengungkapkan sebuah keislaman. Akan tetapi dalam melakukan dakwahnya, beliau juga menggunakan media dakwah berupa seni, berupa musik, dan tentu berupa wayang kulit. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah pertanyaan. Bukankah membuat patung itu haram? Karena membuat patung yang bisa dimungkinkan hidup secara fikih adalah haram, maka Wali Songo dalam hal ini adalah Sunan Kalijogo, kita yakin bahwa beliau-beliau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan memegang teguh syariat Islam. Sehingga kita tahu wayang kulit tidak dibuat secara 3 atau 4 dimensi, akan tetapi dibuat 2 dimensi dengan berbentuk gepeng, kemudian diberi sebuah kayu. Sehingga kalau fikih ada yang berpendapat haram menggunakan patung, maka wayang kulit ini sudah lepas dari ngilat keharaman itu, yaitu dibuat bentuk gepeng dan kemudian diberi kayu penyangga. Nah, ini adalah sebuah kecerdasan yang luar biasa dari para wali. Bagaimana beliau-beliau ini memahami fikih dan kemudian meramu itu menjadi sebuah media dakwah luar biasa di tengah-tengah masyarakat ketika itu yang berupa wayang kulit. Pemirsa dimanapun Anda berada dirahmati Allah, kemudian kita bisa meraba-raba, kita bisa menghayati dan merenungi apakah betul dengan proses yang melatar belakangi seperti itu kemudian dikatakan bahwa wayang ini harus dimusnahkan. Tentu kita semua dengan melihat latar belakang dakwah yang seperti itu, dengan melihat isi dari wayang tersebut, dengan memahami filosofi yang ada dalam wayang tersebut, tentu kita akan secara mudah mengatakan wayang kulit adalah perlu dilestarikan. Wayang kulit adalah warisan para wali songo. Wayang kulit mengandung filosofi budaya dalam kehidupan berbangsa yang luar biasa. Bahkan wayang kulit menjadi identitas di negara Republik Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita akan kembali mengingat pesan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Kita bukan turis. Kita asli orang Indonesia, hidup dengan nafas Indonesia, hidup dengan budaya Indonesia, hidup dengan identitas lengkap bangsa Indonesia. Kita adalah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam. Dan tentu kita melekat dengan segala budaya yang ada. Kita melekat dengan segala tradisi yang ada, selama itu semua tidak menabrak ataupun melanggar syariat. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kaidah fikih kita seringkali mendengar al-adatu muhakkamah. Tradisi itu adalah menjadi hukum. Apabila wayang ini sebuah menjadi tradisi budaya yang baik, maka kita bisa memahami sangat layak apabila budaya ini terus dilestarikan. Sehingga kita akan memilih dan memilah mana budaya, mana tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga
keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, menambah kecintaan kita terhadap budaya dan tradisi negara Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat, dan itu harus dilestarikan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.